Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2017 lalu, Honda mengajukan paten berupa dokumen yang menggambarkan sebuah naked bike berkonfigurasi V dengan sebuah supercharger di tengahnya. Namun hingga saat ini, konsep sepeda motor tersebut sama sekali tidak terlihat memasuki tahap produksi atau sekedar prototipenya. Pada awal tahun ini, Honda dikabarkan kembali mengembangkan sepeda motor dengan supercharger di fasilitas research and development-nya di Jepang. Hal ini diketahui dari beberapa dokumen yang dipublikasikan oleh kantor paten Jepang. Dan kali ini, Honda terlihat cukup serius mengembangkan mesin bersupercharger dengan rancangan yang lebih detail. Dokumen-dokumen tersebut disertai 3 buah desain rangka kendaraan beserta mesinnya dengan supercharger berjenis positive displacement. Saat ini, penggunaan supercharger pada sepeda motor kembali populer ketika Kawasaki memasarkan superbike jenis H2 dan H2R. Kedua motor tersebut langsung menjadi sepeda motor produksi massal dengan output daya terbesar hingga saat ini. Namun, dari paten yang diajukan, Honda kelihatannya memiliki tujuan yang berbeda dari Kawasaki yang menggunakan supercharger sentrifugal. Supercharger sentrifugal memiliki karakteristik dorongan yang besar di RPM menengah ke atas. Sangat cocok untuk mesin yang memburu tenaga besar. Sedangkan positive displacement supercharger yang memindahkan udara di RPM berapapun memberikan dorongan dari putaran bawah secara konstan hingga RPM atas. Salah satu gambarnya menunjukkan rangka dari Africa Twin 1100 yang bukan pesaing pasar dari Kawasaki H2. Africa Twin adalah motor adventure andalan Honda yang menggunakan 2 silinder berdaya 100 horsepower. Daya itu 130 horsepower lebih rendah dari H2 yang tentu tidak akan bisa dikejar dengan menambahkan supercharger jenis positive displacement. Motor adventure dual sport seperti Africa Twin tidak memprioritaskan daya yang besar. Sesuai fungsinya untuk digunakan pada berbagai medan, Africa Twin lebih memerlukan torsi yang besar di putaran rendah. Di pasaran, motor ini bersaing dengan BMW R1250 SS sebagai penguasa pasar yang memiliki daya sebesar 134 horsepower, dan Ducati Multistrada 1260 yang memiliki daya 150 horsepower. Meskipun dayanya kecil, Honda menawarkan kendaraan yang lebih gesit dengan berat yang lebih ringan, dan torsi putaran bawah yang cukup agresif. Pengembangan supercharger ini digunakan untuk menambahkan torsi dan daya puncak agar dapat bersaing dengan rival-rivalnya. Dari gambar ini, dapat dilihat bahwa udara masuk dari samping kiri pengendara menuju bagian bawah supercharger. Lalu kedua rotornya akan mendorong udara ke bagian atas supercharger untuk dibelokkan ke bagian intake ruang bakar. Positive displacement supercharger yang digunakan kemungkinan besar merupakan tipe twin screw yang memiliki efisiensi thermal yang lebih baik dari jenis Roots blower. Karena desain paten Africa Twin ini tidak menggunakan pendingin udara di saluran intake. Dari gambar juga terlihat bypass valve yang memungkinkan udara langsung masuk ke ruang bakar tanpa melewati supercharger. Ini artinya supercharger dapat dinonaktifkan ketika tidak diperlukan dengan membuka bypass valve. Di saluran masuk juga ada blow-off valve yang akan membuang tekanan berlebih di saluran intake ketika katup gas tertutup. Untuk mengimbangi peningkatan massa udara oleh supercharger, Honda menambahkan injektor di ruang bakar. Hal ini juga bisa membuat emisi gas buang tetap rendah. Meskipun masih dalam tahap riset dan pengembangan, penerapan supercharger pada sepeda motor off-road ini sangat menarik. Rancangan yang detail menunjukkan Honda serius mengembangkannya. Mesin Africa Twin yang mengandalkan sistem Unicam mampu mendongkrak torsi putaran bawah. Jika ditambah twin screw supercharger, torsinya akan semakin besar dan daya puncaknya juga otomatis akan semakin besar, tanpa perlu berputar ke RPM yang terlalu tinggi. Bahkan jika peningkatan performanya signifikan, bisa membuka segmentasi baru yang lebih tinggi dari kelas 2 sport. Kesimpulannya, diproduksi atau tidaknya kendaraan ini, semua itu tentu menunggu hasil riset, dengan mempertimbangkan ketahanan, biaya produksi, dan faktor-faktor lain. Sekian dulu videonya, silahkan komen pendapat Anda mengenai rancangan Honda ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.